Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billah. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'innya, sampai kepada kita selaku umat di akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kumaha daramang bapak-bapak, ibu-ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang hadir pada kesempatan ini senantiasa diberikan petunjuk dalam setiap perjalanan kehidupan agar berhasil di dunia dan kelak di akhirat. Nah, baik, kita masuk ke materi tentang sejarah. Jadi kalender Islam itu menggunakan peredaran bulan sebagai acuannya. Tadi Bapak lihat ke langit, bagaimana posisi bulan? Belum bulat penuh ya? Nah, bulat penuhnya itu nanti besok biasanya, tanggal 14, 15. Berbeda dengan kalender biasa yang kita kenal dengan kalender Masehi yang menggunakan peredaran matahari. Jadi peredaran matahari. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya ada yang menggunakan Qamariyah, ada yang menggunakan Syamsiyah. Nah, itu pertama, poin pertama. Poin yang kedua, penetapan kalender Hijriyah dilakukan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab yang menetapkan peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Ketika kita berbicara hijrah, ini perjuangan yang sangat memakan waktu, tenaga, pengorbanan dan lain sebagainya. Jadi tepatnya pada tahun 622 itu Nabi SAW itu diundang oleh penduduk Yastrib untuk bisa pindah ke sana. Yastrib itu sekarang Madinah. Karena tahun 621 mereka melakukan ini Pak, haji ke Mekah, ya. Karena yang namanya haji syariatnya dari dulu udah ada gitu. Cuman ada distorsi, ya, ada distorsi. Nabi Muhammad SAW dakwah itu dengan penduduk Mekah bukannya berkembang, Pak. Malah semakin mereka itu menantang Nabi Muhammad gitu. Dakwah ini tolak, dakwah itu ditolak. Memang begitu sunatullahnya. Ketika dakwah itu, akhirnya ada undangan. Nah, Nabi pindah tempat akhirnya. Pindah orang, bukan penduduk Mekah lagi yang didakwahi, yaitu penduduk yang masuk untuk melaksanakan haji. Untuk melaksanakan haji itu yang didakwahi oleh Nabi. Biiznillah mereka tertarik dengan Islam, sehingga akhirnya dibawalah ke Yastrib. Mereka menceritakan bagaimana ada seorang utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hingga di tahun berikutnya mereka melakukan haji lagi dan mengundang Nabi Muhammad untuk pindah. Singkat cerita, Nabi Muhammad menyetujui, Pak.
Akhirnya satu demi satu, ya sedikit demi sedikit kaum mukmin, ya orang-orang yang beriman di Mekah itu mulai satu persatu hijrah Pak, pindah ke Yasrib. Awal mulanya Abu Jahal CS itu biarin aja lah, gitu, nggak apa-apa pindah aja gitu. Tapi semakin kesini, waduh kalau seandainya ini pindah nanti ke sana menghimpun kekuatan, dua kemungkinan, mereka nyerang ke Mekah atau jalur perdagangan diputus oleh mereka. Akhirnya mereka berinisiatif untuk apa? Untuk membunuh Rasulullah. Setan nyamar di Darun Nadwah, nyamar Pak, nyamar jadi kakek-kakek yang bijak. Awal mulanya Nabi Muhammad itu mau dibunuh langsung Pak. Disanggah oleh si kakek itu iblis, jelmaan iblis. Jangan, kalau Muhammad dibunuh oleh satu orang, nanti orang tersebut akan jadi Islam tersangka. Akhirnya si Abu Jahal memiliki ide karena dibisiki oleh setan yang menyerupai kakek-kakek itu. Kumpulkan pemuda dari setiap bani, ya setiap bani untuk apa? Untuk membunuh Rasulullah. Sehingga akhirnya ketika nanti Muhammad tewas, semua bani terlibat dan keluarga Rasulullah itu pasti sulit untuk melawan bani-bani yang sudah membunuh Rasul. Ceritanya kayak gitu Pak. Ceritanya kayak gitu. Maka terdengarlah berita itu. Maka kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, engkau jangan tidur di tempat tidurmu biasa, tetapi suruh Ali buat tidur di tempatnya, di tempat tidur Rasul, di selimutan ikut selimut Rasul. Kayak gitu. Dan iya Pak, si Abu Jahal CS itu dia mengumpulkan pemuda dari setiap bani yang siap menyerang dan membunuh Rasulullah. Ketika ditunggu-tunggu, kok kenapa nggak keluar-keluar? Ternyata Rasulullah sudah keluar. Padahal keluarnya itu ya ketika para pemuda itu sudah mengepung rumah Rasulullah. Maka turun surat Yasin ayat 9. Di mana di belakang dan di depan mereka itu seperti ada benteng. Jadi ketika Rasulullah mengambil pasir dan ditebarkan, itu pandangan mereka seperti melihat benteng. Di depannya, di belakang, jadi nggak bisa lihat bahwa Nabi Muhammad itu sedang melewati mereka. Tercatat di dalam surat Yasin ayat 9. Akhirnya mereka sudah nggak sabar, nih kok kenapa nggak bangun-bangun nih gitu kan. Dobrak saja, didobrak. Ketika dibuka selimut, ternyata yang ada di dalam selimut itu siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kaget semua pemuda, kenapa? Karena Sayyidina Ali memiliki kekuatan yang besar dibanding mereka. Besi saja bisa dipindahkan ke Sayyidina Ali mah gitu. Mereka kaget, nggak berani sama Sayyidina Ali. Akhirnya saking mereka takut kalau Nabi kita Muhammad SAW tersebar Islamnya menjadi ancaman, akhirnya mereka membuat yuk kita pergi cari Muhammad gitu kan, sampai segitunya kan, nggak ketemu, sampai akhirnya Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar bersembunyi di gua Thur. Itu udah nyari Pak, kaum kafir itu sudah masuk ke lereng, ke bukit, bahkan hanya hitungan langkah saja mereka melihat ke bawah begini, udah ketahuan tuh Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi Muhammad. Tapi oleh Allah nggak diberikan kesempatan mereka untuk menemukan Rasulullah. Sampai segitunya perjuangan hijrahnya Rasulullah itu sangat heroik sekali. Beda dengan ketika Nabi Muhammad sedang Isra dan Mi'raj. Ya, ketika datang tahun kesedihan, istri tercinta meninggal, paman tercinta meninggal, Nabi Muhammad sedang berdiam diri di rumahnya Ummu Hanna. Udah gitu apa? Langsung Isra dan Mi'raj. Nah, ketika Isra dan Mi'raj itu pakai buruk. Kenapa ketika hijrah Rasulullah nggak minta diturunin buruk aja gitu? Itu ancamannya nyawa, betul tidak? Ancamannya nyawa. Kenapa Rasulullah tidak mengatakan begini? Wahai malaikat Jibril,
saya minta buruk aja turunin, nggak begitu. Tapi justru Nabi Muhammad SAW memasang strategi. Ali, kau tidur di tempat tidurku. Asma binti Abu Bakar, kirimi kami makanan. Itu jadi intelijennya. Anaknya Sayyidina Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar. Terus lagi Nabi Muhammad juga menyuruh ada seorang yang suka mengembala, Pak. Untuk apa? Untuk menghapus jejak. Sehingga orang kafir yang mau menyerang itu terhapus jejaknya oleh binatang-binatang apa disebutnya? Gembalaan, Pak. Sampai segitunya Nabi Muhammad memasang strategi. Kalau mau Nabi Muhammad bilang aja, turunin buruk, saya mau ke Yasrib, ke Madinah gitu. Tapi nggak begitu. Di sini ada berbagai banyak hikmah yang bisa kita ambil. Artinya apa? Ternyata untuk bisa berubah itu butuh perjuangan, Pak. Untuk bisa menjadi lebih baik itu memang butuh pengorbanan gitu. Seperti kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kan itu ujian semua, Pak. Nabi Ibrahim itu, ini contoh saya kembali ke cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau dihadapkan dengan satu kaum yang banyak menyembah Tuhan, Pak. Ketika beliau lihat ada satu kaum yang sedang menyembah bintang, lalu Nabi Ibrahim mengatakan, "Hadza Rabbi, inikah Tuhanku?" Ternyata bintang itu tenggelam. Lalu kata Nabi Ibrahim, "Aku tidak suka dengan yang terbenam." Besoknya lagi melihat ada kaum yang sedang menyembah rembulan. "Hadza Rabbi, apakah ini Tuhanku?" Ternyata rembulan pun tenggelam. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, kalau Tuhan tidak memberikan aku petunjuk, maka aku akan tersesat. Di satu hari lagi melihat ada kaum yang sedang menyembah matahari. Oh, mungkin ini yang lebih besar. Hadza Rabbi, apakah ini Tuhanku? Ternyata matahari pun tenggelam. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, aku berlindung dari apa yang mereka persekutukan. Langsung menyatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wama ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Zat pemilik langit dan bumi lurus, dan aku tidak termasuk orang yang menyekutukannya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam selesai, sudah tahu Tuhannya, dikenalkan dengan Tuhannya, sudah dekat dengan Tuhannya, apakah cukup ujiannya sampai sana? Tidak. Nabi Ibrahim dakwah kepada bapaknya. Ada yang mengatakan pamannya. Nabi Ibrahim dakwah lagi kepada keluarganya. Ada yang menolak, ada yang menerima. Sehingga akhirnya Nabi Ibrahim diusir dari keluarganya, diancam oleh yang disebut dengan Azar tersebut. Belum sampai sana, bukan hanya keluarganya, tetapi Raja Namrud pun ikut serta mengadili Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cara membakarnya. Tidak mempan dibakar karena Allah tidak menghendaki, diusir dari kampung halamannya. Ternyata untuk bisa menjadi hamba Allah yang lebih baik, untuk mendapatkan gelar yang hebat seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, itu ternyata butuh perjuangan. Begitupun anak cucu keturunannya, seperti halnya Nabi Muhammad SAW, itu mendapatkan pertentangan, ancaman, terus lagi pemboikotan, sampai-sampai ancaman dibunuh Nabi Muhammad itu. Disuruhlah hijrah akhirnya kemana? Ke Madinah. Berapa hari, Pak? 7 hari. Berapa jaraknya? 500 km. Ketika mau sampai ke Yasrib, ada Kuba. Saya melihat tuh pas waktu tanggal 25 Januari saya ke sana, itu melihat, oh ini Masjid Kuba tuh di sini. Terus lagi deket tuh mau ke Madinah itu. Kita ini dulu ya melihat gitu, tapi hanya sebagai lewat aja, ditunjukin oh ini Masjid Kuba gitu kan. Subhanallah. Sampailah Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq itu 7 hari. 7 hari 7 malam perjalanan. Ya Allah ya Karim. Itulah kaum Muhajirin disambut oleh kaum Ansar. Maka Ansar dan Muhajirin termasuk kaum yang tercatat di dalam Al-Quran.
Subhanallah itu Pak. Jadi perjuangan hijrah itu sangat luar biasa. Jadi ketika ada orang yang baru hijrah, contoh yang tadinya dia suka korupsi, dia hilangkan harta korupsinya dan dia fokus ingin harta yang halal, tiba-tiba harta yang selama ini dia cintai lenyap. Istri yang selama ini menikmati hartanya karena tidak kuat dengan kondisi ekonomi yang terpuruk, minta cerai. Anak-anak yang biasa dimanjakan dengan fasilitas, bapaknya sekarang sudah hijrah, ternyata anaknya pun ikut memusuhi. Banyak kasus seperti itu. Karena ternyata untuk berubah kepada kebaikan itu butuh perjuangan. Maka inilah kisah kenapa penanggalan Islam itu dilihat dari tahun hijrahnya Rasulullah. Nanti kita lihat makna-maknanya seperti apa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalender Hijriyah itu sama 12 bulan. Dari Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 12. Harinya itu 29 sampai 30. Jadi enggak ada 28, enggak ada 31. 29 sampai 30. Mana dalilnya? Surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim, yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan hurum, 4 bulan haram. Ini dijelaskan dalam hadis. 4 bulan haram itu 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Al-Muharram saat ini. Dan nanti ada yang namanya Rajab. Jika seseorang melakukan amal soleh di bulan hurum, maka pahalanya 2 kali lipat. Dan jika seseorang melakukan amal salah, dosa, maka dosanya 2 kali lipat dibanding selain bulan hurum. Itulah ketetapan agama yang lurus. Dikatakan di sini, fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Jangan. Termasuk sekarang. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Itu Pak dalil bahwa 1 tahun ada 12 bulan. Itu sudah dari dulu. Sebelumnya orang Arab pra-kerasulan Rasulullah Muhammad SAW telah menggunakan bulan-bulan dalam kalender Hijriyah ini. Hanya saja mereka tidak menetapkan ini tahun berapa. Begitu. Tetapi tahun apa. Jadi bukan tahun berapa, tetapi tahun apa. Misalnya, kita mengetahui bahwa kelahiran Rasulullah pada tahun Gajah. 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Suatu ketika Abu Musa Al-Asy'ari sebagai salah satu gubernur di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
Karena wilayah saat kepemimpinan Sayyidina Umar itu meluas. Sehingga di setiap daerah ada gubernur. Menulis surat kepada Amirul Mukminin yang isinya menanyakan surat-surat dari khalifah yang tidak ada tahunnya. Hanya tanggal dan bulan saja, sehingga membingungkan. Ini tahun apa? Atau tahun berapa? Bingung. Begitu kan? Maka Khalifah Umar lalu mengumpulkan beberapa sahabat senior. Siapa saja? Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Jubair bin Awam, dan Tolha bin Ubaidillah. 6 orang dikumpulkan. Ada yang mengusulkan berdasarkan miladnya Rasulullah. Ada. Bagaimana kalau awal tahun angkanya saat Nabi lahir? Ada juga yang mengusulkan berdasarkan pengangkatan Muhammad sebagai Rasul. Dan yang diterima adalah usul dari Ali bin Abi Thalib, yaitu berdasarkan momentum hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Yathrib yang sekarang jadi Madinah. Mereka bermusyawarah mengenai kalender Islam. Jadi udah kita mulai dari hijrahnya Rasulullah SAW, yaitu tahun 622 Masehi. Begitu. Maka semuanya setuju dengan usulan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan ditetapkan bahwa tahun pertama dalam kalender Islam adalah pada masa hijrahnya Rasulullah SAW. Sedangkan nama-nama bulan dalam kalender Hijriah ini diambil dari nama-nama bulan yang telah ada dan berlaku di masa bangsa Arab itu. Jadi sudah ada. Pan bertanya tuh. Nah, ini bulan pertamanya mau bulan apa? Kata Sayyidina Utsman, udah samain aja. Bulan pertama adalah Al-Muharram. Dan terakhir adalah bulan Dzulhijjah. Begitu. Nah, orang Arab memberi nama bulan-bulan mereka dengan melihat keadaan alam, Pak. Jadi melihat keadaan-keadaan alam. Dan masyarakat pada masa tertentu sepanjang tahun, misalnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan dinamai demikian karena pada bulan Ramadan itu udara sangat panas, sangat membakar kulit rasanya. Begitu. Jadi asal usulnya begitu, Pak. Ya. Nah, ini arti nama-namanya. Pertama, Muharram. Muharram. Kalau tambah alif lam jadi al-muharram, artinya meninggalkan hal-hal yang haram. Itu diislamisasikan. Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah dan termasuk dalam bulan-bulan yang suci. Artinya hati-hati di bulan ini. Nama Muharram berasal dari kata haram, yang berarti terlarang. Hal ini karena orang Arab jahiliyah mengharamkan peperangan di bulan ini. Gak boleh perang. Di bulan Muharram, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amal solih seperti puasa sunnah Asyura pada tanggal 10 Muharram yang dapat menghapus dosa tahun lalu. Jadi di bulan Muharram ini ada amalan-amalan seperti apa? Puasa tanggal 9 dan 10, Tasu'a dan Asyura. Ada juga dari tanggal 1 sampai 10, silakan aja. Yang biasanya di bulan lain gak puasa, tapi di bulan Muharram Senin Kamisnya rajin, monggo silakan. Yang biasanya di bulan biasa saum Daud Tara, jadi Daud gitu kan. Pokoknya perbanyak amal soleh di bulan Muharram. Nanti Pak makna-maknanya. Kalau sekarang kita artinya dulu. Nanti di akhir apa sih makna dengan kehidupan kita. Yang kedua bulan Safar. Safar adalah bulan kedua dalam kalender Hijriah. Nah, yang dikatakan dengan Safar itu artinya kosong atau pergi. Hal ini karena pada bulan ini perkampungan Arab menjadi kosong dari penduduknya.
Kenapa? Karena mereka keluar untuk perang atau perjalanan. Jadi kosong perkampungan Arab itu. Ada juga yang mengatakan bahwa bulan Safar merupakan bulan yang penuh malapetaka. Tetapi ini adalah kepercayaan jahiliyah yang tidak benar. Gitu ya. Kacok aya ulah Safar nah gitu nya. Nah, ternyata itu pemahaman jahiliyah pada masa itu. Gitu. Itu Safar. Jadi artinya Safar itu kosong. Berikutnya Rabiul pakai ain. Rabiul Awal. Ini bulan ketiga dalam kalender Hijriyah. Artinya apa? Nama Rabiul Awal itu dari kata Rabi'. Bukan Robi, tapi Rabi'. Ya, ada ain, roba dan ain. Yang berarti semi atau musim bunga. Musim semi atau musim bunga. Hal ini karena pada saat penamaan bulan ini bertepatan dengan musim semi di Arab. Terus lagi, bulan Rabiul Awal juga merupakan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dirayakan oleh sebagian umat Islam sebagai Maulid. Dan hijrahnya Nabi juga ada yang mengatakan itu tahun 622 Masehi, atau lebih tepatnya itu kalau ininya Rabiul Awal. Rabiul Awal. Baik. Udah Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kenapa tidak Rabiul Tsani? Karena musim seminya udah mulai habis. Jadi aja dikatakan dengan Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani ya, tapi lebih cenderung saya kepada Rabiul Akhir ya. Berarti musim semi atau bunga ini juga akhir daripada musim bunga tersebut, sudah akhir. Nah, di sini bulan ini juga disebut sebagai masa kembalinya kaum yang merantau dari perang dan perjalanan, Araruih. Nah, jadi udah kembali tuh dari masa perang, ada yang merantau, ada yang jualan dan lain sebagainya, gitu kan? Udah masa akhir, Rabiul Akhir. Yang kelima apa? Jumadil Awal. Bisa Jumadil, bisa Jumadal. Ya. Nah, ini Jumat itu artinya membeku, Pak. Nah, baru yang ke-6 berapa, Pak? Yang ke-6 namanya Jumadil Akhir atau Jumadal Akhir, ya. Kalau Ustaz Adi Hidayat nyebutnya Jumada. Ya, Jumad berarti terakhir membekunya, Pak. Udah mulai mau mencair. Ya. Oke, ini sudah masuk kepada terakhir atau Jumadi Sittah katanya. Ke-6, ya. Nah, sekarang Rajab. Bulan ke-7 Rajab itu. Artinya apa? Rajaba menghormati atau mengagungkan artinya itu. Hal ini karena pada bulan ini orang Arab jahiliyah melepaskan tombak dari besi tajamnya untuk menahan diri dari peperangan. Cicing heula. Karena Rajab itu termasuk bulan hurum. Nggak boleh perang di bulan Rajab. Bulan Rajab ini sebagai bulan istighfar, di mana umat Islam dianjurkan untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajab, aya Rajaban akhir nantinya gitu. Yang keberapa sekarang? Yang ke-8 bulan Sya'ban. Sya'ban. Artinya apa? Bercabang atau berpencar. Hal ini karena pada bulan ini orang Arab jahiliyah itu berpencar ke berbagai tempat untuk mencari air, Pak. Bulan Sya'ban juga merupakan bulan persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Nah, di bulan ini umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah, terutama pada tanggal 15 Sya'ban yang disebut sebagai nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Sekarang bulan ke-9, bulan apa? Ramadan. Jadi Ramadan, do'an ya.
Nah, di sini merupakan bulan yang paling mulia dan penuh berkah. Nama Ramadan berasal dari kata romdo yang artinya menyengat atau membakar. Hal ini karena pada saat penamaan bulan ini matahari di Arab sangat panas dan menyengat. Bulan Ramadan adalah bulan puasa bagi umat Islam, di mana mereka wajib menahan diri dari lapar dan haus dan hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Di bulan ini juga terdapat Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Oke, 9. Saya percepat karena nanti kita akan mengambil hikmahnya, nilai filosofinya. Yang ke-10 adalah Syawal. Apa itu Syawal? Syawal itu artinya mengangkat atau meninggalkan. Hari ini karena pada bulan ini unta betina kekurangan air susu. Bulan Syawal adalah bulan kemenangan bagi umat Islam setelah menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Di bulan ini juga terdapat hari raya Idul Fitri, yaitu hari yang penuh sukacita dan saling memaafkan. Itu Syawal. Dan yang ke berapa? 11, namanya Dzulqa'dah. Ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya. Nah, ini bulan ke-11. Ini juga bulan suci, bulan hurum. Ya. Nah, ini dari apa? Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah itu dari qa'ada, yang artinya apa? Duduk atau tidak berangkat. Jadi duduknya itu agak lama, Pak. Agak lama. Nah, hal ini karena bulan Dzulqa'dah ini orang Arab jahiliyah duduk dan tidak berperang. Karena bulan ini termasuk bulan yang diharamkan untuk berperang. Bulan Dzulqa'dah atau bulan Dzulqa'dah juga merupakan bulan istirahat. Bagi siapa? Bagi umat Islam sebelum melaksanakan ibadah haji di bulan berikutnya. Jadi santai dulu, santai dulu. Kemarinnya alhamdulillah, Pak, jemaah haji itu sampai jutaan, ya. Jutaan luar biasa itu, Pak. Semua tumpah ke sana, ya. Hanya satu yang menjadi tujuan, Allah. Meskipun di perjalanan banyak yang diganggu oleh syaitan, begitu. Saya mengambil pelajaran, Pak, ketika melaksanakan ibadah umroh di sana. Kita lagi duduk enak kayak gitu, Pak. Tiba-tiba datang orang lewat pakai sendal di pelataran Ka'bah, Pak. Ada kayak gitu, Pak. Jadi ketika duduk kayak gini, tempat sujud dilewatin pakai sendal. Seketika kan hati gondok tuh, Pak. Ini nggak sopan banget orang ini tuh. Terus ketika kita melihat ada orang yang buru-buru ingin pergi ke Hijri Ismail, ingin sholat di sana. Terus kita melihat ada orang yang seret-seret ingin mencium Hajar Aswad. Masing-masing besar-besar, tinggi-tinggi gitu. Tapi seketika ada pelajaran yang sangat berharga yang bisa saya ambil. Apa? Ketika hati sedang kesal, saya beristighfar pada Allah. Ya Allah, tolong lunakkan hati saya, lapangkan hati saya. Sehingga dia timbul satu pelajaran. Apa pelajarannya? Ron, kamu dengan mereka itu sama. Sama apanya? Sama ingin diaku sebagai hamba Allah yang baik. Hanya saja setiap orang yang hadir ke sini, ada yang sudah mumpuni ilmunya, ada yang pas-pasan, hanya semangat saja. Tapi intinya mereka sama seperti kamu ingin mendapatkan keridhaan Allah. Udah berlapang hatilah gitu, atas. Begitupun ketika kita hadir di setiap majelis, ada yang ininya, ada yang itunya, berlapang hatilah. Kenapa? Karena mereka satu dengan yang lainnya sama-sama ingin kepada Allah. Asal nggak menyekutukan saja. Begitu Bapak-bapak. Ya. Ini di bulan Dzulqa'dah. Mudah-mudahan kita semua yang belum
menunaikan ibadah haji ya, yang lagi ngantri atau yang belum buka tabungan, mudah-mudahan dipermudah jalannya ke sana. Ya. Karena memang itu bagian dari rukun Islam, minimal kita punya harapan dan cita-cita. Untuk caranya jangan berpikir cara, kita mah kumaha Allah ya. Kita mau berpikir bagaimana kita layak untuk pergi ke sana gitu. Jadi caranya kita ke sana itu kumaha Allah ya. Betul tidak? Itu ikhtiar batin kita. Adapun ikhtiar fisik kita ya kita nabung, kita kerja. Amal soleh hati ya tawakal pada Allah. Nggak bergantung sama pekerjaannya, nggak bergantung sama pemberian orang, nggak tergantung sama jual aset. Hati kita tergantung total kepada Allah. Nah sedangkan fisik kita ya ikhtiar. Jadi dua amal soleh batin dan amal soleh lahir. Dan terakhir bapak-bapak, ada namanya bulan Dzulhijjah. Adalah bulan ke-12 dan terakhir dalam kalender Hijriyah, dan merupakan bulan yang paling agung dan penuh kebaikan. Nama Dzulhijjah berasal dari kata hajj, yang berarti haji atau berkunjung. Hal ini karena pada bulan ini umat Islam dari seluruh dunia berkumpul di tanah suci Mekah untuk melakukan ibadah haji. Bulan Dzulhijjah juga merupakan bulan pengorbanan bagi umat Islam, di mana mereka melaksanakan ibadah kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah yang disebut sebagai hari raya Idul Adha. Baik, kita urai secara makna filosofisnya dalam kehidupan kita. Ketika seseorang benar-benar ingin hijrah, maka hal yang pertama kali yang harus dia tetapkan adalah mulai saat ini, detik ini, tinggalkan maksiat gitu ya. Tinggalkan maksiat. Karena al-muharram itu kan meninggalkan hal-hal yang haram. Tinggalkan segala bentuk hal yang haram. Tinggalkan segala bentuk kemaksiatan. Maksiatnya hati yang ingin dipuji, maksiatnya hati yang senantiasa berbangga diri, maksiatnya hati yang senantiasa mengaku-ngaku bahwa akulah yang paling berperan dalam keluarga. Itu maksiat hati. Kita mulai tinggalkan maksiat, lisan kita dari menyakiti perasaan orang lain. Yang tadinya kita gemar menggunjing, memfitnah, mencaci, memaki, menghardik, maka saat kita hijrah ingin kembali kepada Allah, tinggalkan setiap kata atau kalimat yang akan membuat orang lain sakit. Kepada istrinya, kepada anaknya, kepada orang tuanya. Mulai dari sekarang kita tinggalkan hal-hal yang berbuat dosa. Dari maksiatnya mata. Coba kita perhatikan, banyak kaum muslimin yang dia HP-nya dipakai untuk menonton hal-hal yang tidak diperbolehkan. Menonton aurat, terus HP-nya dibawa sholat. Apakah tidak malu kepada Allah yang maha melihat? HP-nya yang senantiasa dipakai untuk maksiat, dipakai lagi untuk taat. Apakah tidak malu? Maka mulai saat ini hijrah kita meninggalkan hal-hal yang haram. Maka salah satu kunci untuk kita bisa meninggalkan hal haram adalah ngaji. Ngaji, sehingga tahu mana yang harus dijauhi, mana yang harus dilakukan. Itu makna dalam kehidupan al-muharram tuh. Tinggalkan hal-hal yang haram. Kita semua lagi berjuang Bapak Ibu. Kita itu datang di umat akhir zaman, Pak. Di mana kita terkadang berbuat maksiat dan seringkali diulang lagi maksiat itu. Tetapi di satu sisi kita mengulang maksiat, tapi di satu sisi yang lain kita bertobat kepada Allah dan menyesali perbuatan yang sering dilakukan berulang-ulang. Hanya satu harapan kita kepada Allah. Ya Allah, jangan pernah Engkau bosan ketika hamba bermaksiat dan hamba memohon ampun kepadamu. Jangan Kau palingkan wajahmu ketika wajahku menghadap kepadamu, ya Rabb. Kita hanya punya harapan itu. Kita hanya ingin Allah itu ridho. Kita sadari banyak dosa.
Terkadang kita ujub, bangga terhadap diri, takabur, tidak menerima kebaikan, menolak kebaikan. Tetapi di satu sisi kita pun sadar, ya Rob, tadi saya sudah ujub, ya Rob, tadi saya sudah ingin disebut baik sama orang. Saya bertobat padamu ya Allah. Dan kita pun memohon kepada Allah, ya Rob, hamba mohon, jangan pernah bosan ketika hamba memohon ampun kepadamu. Kita yakin Allah nggak akan pernah bosan. Kita yakin Allah Maha Pemaaf, kita yakin Allah Maha Penerima Taubat. Tapi ungkapan itu sebagai rasa malu kita di hadapan Allah, agar Allah berkenan untuk nggak bosan melihat wajah kita, minta ampun sama Dia yang suka diulang-ulang terus kita buat salah. Maka makna saat bulan Al-Muharram kita minta kepada Allah, ya Allah, bimbing kami, berikan kekuatan kepada kami agar kami bisa menjalankan setiap perintah-Mu. Beri kekuatan dan daya kepada kami agar kami bisa menjauhi segala larangan-larangan. Karena ternyata Bapak dan Ibu, kita bisa menolak keburukan karena Allah memberikan daya dan upaya kepada kita. Masuk bulan yang kedua, apa hikmah dalam kehidupan bulan kedua? Tadi apa? Shofar. Ketika seseorang meninggalkan maksiat, ketika seseorang meninggalkan dosa, ketika seseorang meninggalkan hal-hal yang haram, maka kecenderungan dia melakukan apa? Melakukan ketaatan. Maka otomatis dia kosong dari dosa. Karena setiap kali dia berbuat dosa, berbuat kekotoran, dia bersihkan lagi, kotor bersihkan lagi, najis dia sucikan lagi, terus seperti itu, maka kosong dia dari dosa. Maka ketika dia kosong dari dosa, dalam tanda kutip, setiap dosa dia bersihkan, setiap dosa dia bersihkan, maka kecenderungan dia untuk taat. Yang tadinya bermaksiat tiba-tiba taat, yang tadinya malas sholat jadi sholat, yang tadinya malas belajar Quran jadi belajar Quran, yang tadinya malas ngaji jadi rajin ngaji, yang tadinya suka bentak suaminya, bentak istrinya jadi enggak, yang tadinya suka bentak anaknya, bentak orang tuanya jadi enggak. Maka mulai muncul Rabiul Awal, musim semi. Sudah mulai keinginan baik, sudah mulai keinginan jujur, sudah mulai keinginan menebar akhlak yang terpuji. Muncul kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya. Rabiul Awal, musim semi, di mana dia mau melakukan kebaikan-kebaikan. Akhirnya Rabiul Akhir, dia udah mulai dapat pahala kebaikan dari sini, dapat kebaikan dari berbuat baik sama tetangga, dapat pahala dari berbuat baik sama orang tua, dapat pahala dari rajin belajar, dapat pahala dari sholat sunnahnya, dapat pahala dari sholat duha dan tahajudnya, dan semuanya. Udah muncul tuh kebaikan-kebaikan. Sehingga akhirnya diberikan keringanan, diberikan kemudahan, diberikan hati yang lapang untuk melakukan ketaatan. Maka ternyata perjuangan tidak sampai di sana. Setan masuk menggoda kita agar kita bangga terhadap amal. Yang tadinya kita mengaku kita bisa sholat karena Allah yang menguatkan. Kita bisa sholat karena Allah yang memberikan kekuatan. Kita bisa berbuat baik sama orang tua karena Allah yang memberikan karunia kepada kita. Akhirnya sedikit demi sedikit lupa. Lupa bahwa kita bisa taat karena ada Allah yang memberikan petunjuk sama kita. Lebih bangga kepada dirinya. Yang tadinya ibadah lurus karena Allah, tiba-tiba ingin dipuji sebagai orang yang taat di hadapan manusia. Yang tadinya lurus kita ngaji supaya dipandang baik sama Allah, tiba-tiba berbelok supaya banyak orang yang kagum sama kita. Sudah mulai itu amalan-amalan yang tadinya numpuk, tiba-tiba harus berguguran karena ada dosa syirik, riya, syirik khafi. Berguguran, itu namanya Jumadal Ula, Jumadal Awal. Sudah mulai itu. Yang tadinya kebaikan sudah ditanam, kebaikan sudah menjadi keseharian kita, karena kita lupa dengan Allah, akhirnya berguguran. Namanya Jumadal Ula, musim gugur. Terus kita lakukan, akhirnya rontok apa yang telah kita tanam. Habis daun dan buah yang selama ini kita tanam. Akhirnya kita merasa kekeringan jiwa lagi. Seperti itu perjalanan manusia. Kering jiwa lagi, kok kenapa saya jadi malas sholat? Kok kenapa saya jadi takut sedekah? Kok kenapa saya jadi malas ngaji? Kok kenapa saya pinginnya cemberut terus? Kok kenapa lihat orang mudah tersinggung? Gitu aja. Hatinya penuh dengan kegalauan dan kegelisahan. Akhirnya masuk bulan Rajab.
bulan yang penuh istighfar. Tadi kan kita istighfar lagi, astagfirullahaladzim. Ya Allah, pantas hati saya menjadi gelisah karena setiap ibadah yang selama ini hamba lakukan, yang tadinya tulus mengharap ridhomu, sekarang berbelok karena ingin dianggap baik oleh makhluk. Astagfirullahaladzim. Kita beristighfar di bulan Rajab. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kita ini lagi beristighfar lagi di bulan Rajab. Apalagi di bulan Rajab itu adalah bulan hurum, di mana kebaikan dikali lipat pahalanya. 2 kali lipat pahalanya. Udah Rajab apa Pak? Sya'ban. Sya'ban itu apa tadi? Mencari air. Akhirnya kita mencari lagi sumber kehidupan dalam diri kita Pak. Kita mencari lagi bagaimana caranya agar hati ini hidup lagi. Kan gitu kita itu Pak. Saya nggak mau ya Allah punya hati yang gelisah kayak gini ya Allah. Saya nggak mau punya hati yang takut begini untuk hari esok. Yang tadinya dia yakin rezeki Allah yang tanggung. Yang tadinya dia yakin bahwa rezeki Allah yang akan mencukupi. Tiba-tiba karena ada dosa dia jadi ragu. Maka dia terus mencari lagi. Mencari lagi kebaikan, mencari lagi kebaikan. Kan bulan Sa'ban mencari air. Air itu apa Pak? Sumber kehidupan. Dia cari lagi, istighfarnya diperkuat, mengumpulkan lagi kebaikan, nyiram lagi kebaikannya itu. Bulan Sa'ban. Berikutnya apa yang dilakukan setelah kita mencari air? Ada namanya bulan Ramadan. Tadi Ramadan artinya apa? Membakar, terik. Apa makna dalam kehidupan? Ketika seseorang sudah beristighfar, ketika seseorang sudah mengumpulkan kebaikan-kebaikannya lagi, maka terbakarlah dosa-dosanya. Maka terbakar apa yang menjadi kesalahan-kesalahannya di bulan Ramadan. Kayak gitu kan? Ramadan itu terbakar. Dibakar lagi, dosa-dosanya hangus, habis gitu kan. Apalagi ketika di bulan Ramadan melakukan ketaatan besar. Ada lagi Lailatul Qadar, malam kemuliaan, 1000 bulan Pak pahalanya. Kalau Bapak sedang ngaji, turun Lailatul Qadar, maka ngajinya dianggap 1000 bulan atau 83 tahun. Ketika Bapak lagi sholat, muncul Lailatul Qadar, maka sholatnya dianggap sholat selama 83 tahun tanpa henti Pak. Setelah Ramadan bulan apa Pak? Syawal. Apa itu Syawal tadi? Di mana bulan Syawal itu adalah hari kemenangan, Pak. Betul tidak? Idul Fitri. Fitri itu 2 makna. 1, kembali makan. Kalau fitro, kembali kepada Allah. Intinya apa? Ketika seseorang sudah memperbanyak istighfarnya, sudah memperbanyak amal solihnya, dosa-dosanya diampuni sama Allah, maka akan muncul fitrahnya, yaitu ingin kembali terus kepada Allah. Meskipun kita lagi semangat puasa Ramadan, tiba tanggal 1 Syawal, berhenti puasa, makan, kita makan. Apa maknanya? Apa pesan utamanya? Pesan utamanya adalah hati sudah mulai kecenderungan ingin kembali kepada Allah. Hilang penitik, baliknya sama Allah. Hilang arloji, kembalinya kepada Allah. Punya masalah dengan suami, punya masalah dengan istri, kembalinya ke Allah. Ketakutan dalam masalah rezeki, kembali ke Allah. Itulah namanya fitrah kita. Maka ketika seseorang sudah cenderung kembali kepada Allah, setiap permasalahan baik kecil apalagi besar, dia kembali ke Allah, maka dia sedang belajar kembali kepada Allah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka orang yang sudah kembali pulang kepada Allah, masuk bulan yang 11 apa? Dzulqa'dah. Dia sudah siap kapanpun dipanggil oleh Allah. Dia sudah mempersiapkan bekal.
kembali kepada Allah. Itu Zulqa'dah, duduk santai. Maka masuk bulan yang ke-12, bulan apa? Dzulhijjah. Di mana bulan Dzulhijjah ini kaum muslimin, orang-orang beriman, dia haji. Haji itu harta yang selama ini dia cintai, dia keluarkan. Jabatan yang selama ini dia pegang, dia lepaskan. Istri, suami yang selama ini menangani, yang selama ini menemani, dia serahkan kepada Allah. Anak yang selama ini menjadi buah hati, penyejuk jiwa, harus dilepaskan, dikembalikan kepada yang punyanya. Coba kalau ada orang yang mau haji, dia kepikiran kerjaannya, enak gak? Gak enak. Orang yang mau haji kepikiran pasangan hidupnya, kepikiran anak-anaknya, kepikiran rumahnya, kepikiran pekerjaannya, gak enak. Maka orang yang mau haji, dia tinggalkan, nih harta tinggalin, istrinya tinggalin, semuanya tinggalin. Hanya satu tujuannya. Apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Satu tujuannya dia menuju kepada panggilan Allah, menuju kepada panggilan Allah. Apa makna dalam kehidupan ini, Pak? Ketika seseorang sudah memperbanyak istighfar, terus dia menggali lagi amal soleh yang bisa dipersembahkan kepada Allah, dosanya terbakar, pahalanya dilipat gandakan, dia menuju kepada kemenangan hati yang cenderung kembali kepada Allah, lalu dia sudah siap sedia kapanpun Allah mau panggil, maka akan ada tiba masanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Israel untuk mencabut nyawanya, sedangkan dia sudah terbiasa kembali kepada Rabb-nya. Ya Allah, silakan. Itu makna kehidupan bulan-bulan Hijriah, Bapak Ibu. Maka yuk, kalau kita runut, kalau hijrah kita, satu, mulai tinggalkan hal yang maksiat. Yang kedua, kosongkan dosa, perbanyak amal solih. Tapi ingat, ketika kita sudah mulai baik, ketika kita sudah mulai melakukan amal solih, hati-hati dengan penyakit ria, ibadah yang hanya ingin dipuji oleh makhluk. Hati-hati dengan penyakit takabur, tidak mau menerima kebenaran dan menyepelekan kebenaran. Hati-hati dengan penyakit hasud, karena itu akan membakar kebaikan-kebaikan juga. Maka ketika kita sudah ada penyakit hati, melakukan kemaksiatan lagi, hati menjadi gersang lagi, maka balik lagi kepada Allah dengan zikir-zikirnya. Tanam lagi, siram lagi, kumpulkan lagi kebaikan, punya harapan meminta diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akan ada masanya kita dipanggil dengan panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku dengan ridho dan masuklah ke dalam golongan-golonganku dan masuklah ke dalam surgaku. Kita sudah siap sedia. Kalau kita nggak dilatih balik ke Allah dari sekarang, mau kapan kita balik ke Allah? Kalau ketika dikasih sakit kita nggak mau kembali kepada Allah, lalu bagaimana saat Allah memutuskan hubungan kita dengan dunia? Kita mau kembali ke siapa? Kalau ketika ditimpa ujian kita nggak kembali kepada Allah, lalu bagaimana ketika ada ujian yang sangat berat berupa kematian menghampiri kita? Maka dari itu, yuk persiapkan diri ini untuk menghadapi kehidupan yang sangat panjang. Karena kematian adalah gerbang awal kehidupan yang sangat panjang. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ya dengan judul ini, sejarah dan filosofi penanggalan kalender Hijriah serta makna di balik bulan-bulannya, bisa menambah keimanan dan kekuatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini wallahu alam bissawab.